Terus balik lagi sama gue Chan Bernardin. Dan ya selamat malam teman-teman semuanya ya. Tadi pagi itu saya lagi nggak sempet bikin video, dan akhirnya malam ini. Jadi untuk besoknya itu bisa saya update untuk paginya ya. Jadi kali ini akan saya update untuk Bitcoin, kemudian juga untuk OP. Karena ya waktu pembahasan OP itu ya ini ya sekitar 5 hari yang lalu itu, karena dia ada event di awal bulan depan. Ya jadi kenapa saya coba akan lumayan sering lah untuk update OP ya. Kalian juga bisa remind saya dengan cara komentar gitu ya. Jadi mungkin kita bisa update let's say 5 hari sekali atau 4 hari sekali untuk si OP ini. Oke, jadi tanpa basa-basi akan kita bahas dulu untuk si Bitcoin ya. Jadi ini secara daily dulu. Jadi memang secara daily ini kita bisa lihat ya, progres penurunannya pun ya cenderung makan waktu nih di area sini. Jadi ya semacam dia sideways aja di range kisaran 25.700-an sampai 27.600-an dolar. Dimana waktu itu juga sempat saya sharingkan ya teman-teman. Ini juga mungkin teman-teman udah lihat beberapa kali juga, dimana di sini wave 1, wave 2, wave 3 and ongoing untuk finishing wave 4-nya. Biasanya memang wave 4 itu cenderung jauh lebih slowly, lebih lama membuat range before dia mungkin finishing ke wave 5-nya ya. Jadi palingan ini overall perspektifnya, dan ini bisa invalid bagaimana? At least ini bisa invalid jikalau memang akhirnya level 28.500-an, 28.800 dolar ini mampu di break nih, zona ini. Nih, ini harus mampu di break sama si Bitcoin, retest untuk lanjut naik lagi. Nah, sekaligus berarti invalidasi untuk skenario yang ini, teman-teman ya. Dan ya, selama memang untuk mencapai area itu belum tercapai, ya udah berarti memang masih bisa potensi lanjut turun lagi. Nah, kedua, kalau misalkan kita lihat dari segi tekanan sellernya terakhir kali aja nih ya, waktu closing candle pada 24, ini satu bar red candle besar teman-teman ya, satu bar red candle besar, kemudian di sini ada satu bullish candle, dan sekarang ini lagi bullish candle. Dan biasanya Sabtu Minggu jikalau memang adanya kenaikan itu biasanya temporary. Maksudnya temporary bagaimana bro? Biasanya contoh seperti ini. Ini di area support, ini resisten ya. Biasanya itu cenderung flat overall-nya nih, flat overall-nya seperti ini. Ya, cuman kalau misalkan dilihat dari lower time frame ya, bisa aja kejadian seperti minggu lalu ya. Wah, ini resisten kecil misalkan ya, resisten time frame 1 jam. Oh, ini udah mampu di break. Akhirnya dia glosor lagi, balik kandang lagi ke area support waktu memasuki hari Seninnya ya. Jadi itu yang sering terjadi. Let's say kalau memang di Sabtu Minggu ini masih adanya kenaikannya, mungkin terbatas, maybe cuma ngetes di EMA 21 dan 34 ini, yaitu di sekitar 27.200 sampai 27.400-an dolar. Jadi ya palingan low volatile ya, mungkin dia ngejar area situ sebelum akhirnya mungkin balik kandang lagi. Let's say sekarang kan di 26.800-an, ya bisa aja nanti skenario nya, sebentar coba saya tandain pakai pad aja ya, bisa aja nanti dia naik cuman sekedar tes aja, akhirnya dia drop lagi ya, menjelang hari Senin dia drop lagi seperti ini ya. Jadi itu yang diperhatikan dan diwaspadai, karena memang terakhir kali kita bisa lihat di sini red candle besar terjadi nih, muncul di sini ya, let's say seperti ini. Kemudian di sini naiknya terbatas ya, masih bisa untuk dead cat bounce atau untuk lanjut turun lagi ya. Makanya ini yang perlu dipantau untuk teman-teman, bahkan kita semua ya. Kemudian untuk resistance next target ya masih sama di EMA 2134 dan juga zona sini. Terakhir kali tekanan seller itu datang signifikan dari sini kalau kita perhatikan secara daily time frame-nya. Next kita akan bahas untuk hourly. Jadi memang ini pembahasan sebelumnya ada head and shoulder, dia udah terbreakdown, and then ya so far dia bergerak di dalam sebuah channel range ya. Di sini kita bisa lihat. Dan kemarin memang ketika di sini dia ada yang pemantulan, at least di sininya itu perlu diperhatikan apakah di sini mendapatkan reject keras, breakdown dan retest, atau yang kita dapati adalah dia ini memang kena reject tapi somehow masih mampu bertahan di box merah ini. Ya, ini juga sudah saya mention di mana box merah ini berfungsi menjadi area support ya. Jadi ketika memang di sini mendapatkan rejection lagi, apakah memang rejectionnya seperti yang pertama saya sampaikan? Ya bisa aja di sini reject keras ya seperti ini untuk dia breakdown lanjut turun. Oke, ini the worst case-nya. Atau di sini dia mendapatkan rejection tapi somehow dia mampu bertahan, akhirnya melanjutkan penguatannya ya. Jadi palingan itu sekali lagi yang perlu dipantau. Makanya kenapa saya ada tandain untuk area krusial, support, resisten dan lain sebagainya. Ya ini untuk sebagai salah satu panduan atau alat bantu lah buat teman-teman sekalian. Oke, kalau di sini kena reject, area berapa nih pantauannya?
Ya, jadi kalau misalkan di situ dia retracement mendapatkan reaksi, waktu pullback sekali lagi, ya baru mungkin bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya, gitu ya. Dan ya sekarang ini so far dia naik pun ya masih bisa dibilang cenderung terbatas. Kenapa saya bilang cenderung terbatas? Ini mungkin akan saya geser dulu aja biar nggak terlalu rame, teman-teman ya. Oke. Di sini overallnya dia cuma bergerak di dalam sebuah channelnya. Kita bisa lihat bagian atasnya beberapa kali di testing nih, tuh. Ya, di testing, dan posisi sekarang pun lagi di testing trendline resistennya. Jadi ketika memang si Bitcoin ini lanjut naik atau nanjak, ya so far masih bergerak di dalam range channelnya ini. Dan kalau kita lihat secara zonasi pun, ya di sini kita bisa perhatikan ini sebelumnya ini menjadi area tahanan atau support and resistance nih. Nah, di kisaran sini. Di kisaran mananya, Bro? Kalau support resistance bisa dilihat nih di situ. Saya extend ke samping aja. Sebelumnya di area sini support, and then resistance. Dan sekarang berfungsi juga menjadi resistance secara zonasi dan juga secara trendline resistance. Oke. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo dari swing high-nya dia ke swing low-nya yang terakhir, maka ya kita bisa dapat ini di antara Fibo atau retracement 0,5 sampai 0,6-nya nih. Tuh, ya dia bermain di kisaran sini nih. Masih ketahan di kisaran sininya. Jadi memang ini menjadi area krusial adanya confluence of resistance di kisaran area situ. Ya. Jadi apakah memang di sini scenario dead cat bounce masih bisa terjadi? Maka kalau bisa terjadi ya bersiap untuk pelanjutan tuh penurunan lebih lanjut, ya. Cuman memasuki Sabtu Minggu, let's say dia sideways doang, ya at least dia mungkin cuma bermain di range tipis 26.600, 26.800 dolar. Atau untuk skenario lainnya dia malah mampu break, ya. Break dari sini berarti ngejar next area target nih. Resistance selanjutnya di 27 ribuan sampai 27.200 dolar lah, ya. Let's say dia break dari sini, akhirnya nggak lama dia sideways, ya, mendapatkan another rejection crash. Ya, masuk lagi kandang, let's say balik lagi nih ke 26.600-an, ya. Jadi palingan ini adalah hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai jikalau memang nanti mengalami kenaikan dan kepentok di kisaran sini next area target resistance, ya bisa aja nanti malah ujung-ujungnya balik kandang lagi, teman-teman. Atau ya overallnya dia cuma sideways aja. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa terjadi lah ya di Sabtu Minggu. Cuman ya sekali lagi saya ingatkan biasanya low volatile, berarti tidak terlalu volatile. Sekalipun ada kenaikan ya cenderung sifatnya itu sementara aja atau temporary sebelum dia balik kandang lagi atau endorser lagi atau koreksi lagi, teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. At least ya si Bitcoin masih bergerak terbatas dalam range channel ini. Ya, jadi palingan itu. Next akan saya bahas untuk OP. Nah, OP ini sendiri ya terakhir juga sempat saya bahas tadi, ada saya sharingkan juga ke teman-teman sekalian untuk si OP. So far kalau kita lihat pada pergerakan ini, terakhir kali kan ini ada rising wedge kemudian dia terbreakdown, juga sudah saya sampaikan untuk beberapa area support resistance terdekatnya. Yang menariknya adalah di sini kita bisa lihat secara time frame 4 jam di sini adanya divergent, teman-teman. Ya, di sini untuk price-nya, bottoming price dan juga RSI-nya. Ya, di sini adanya divergent, maka harganya ini perlahan nanjak. Ya, karena kita bisa mungkin untuk refresh lagi lah, teman-teman ya, mengakibatkan harga nanjak lagi secara time frame 4 jamnya. Cuman so far dia ini masih ketahan nih di EMA 21 dan 34 secara time frame 4 jamnya. Plus kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo, kita coba lihat dari swing high ke swing low-nya. Dan ya, kita bisa lihat nih precisely dia ketahan nih di 0,5 sampai 0,6-nya. Ya. Jadi kalau misalkan ini terus-terusan yang terjadi, maka ya bisa aja untuk kejadian seperti apa, Bro? Seperti ini drop, kemudian di sini naik terbatas seperti ini ya, terbatas-batas gitu ya, membuat range breakdown, dan ya bisa aja untuk lanjut turun lagi ya. Jadi balik lagi, ini kalau misalkan membuat range seperti ini dan dia breakdown, baru mungkin bisa dipertimbangkan lah sama teman-teman nih. Maybe ini terbentuk sebuah rising wedge atau channel gitu ya, di akhirnya terbreakdown and then dites lagi gitu ya, dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk dia ngejar at least untuk ngetes di swing low terakhir dia ya di sekitar 1,539 dolar ya. Nah, kalau misalkan di sini dia nggak terbreakdown, let's say dia lanjut naik lagi, kesan berapa, Bro, yang bisa dipantau ini? Masih sama, teman-teman nih, box putih yang ini di sekitar 1,672 sampai 1,702 dolar untuk si OP secara time frame hourly khususnya 4 jam. Next lagi kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo pun ya, ini pas ada retracement 1,2 atau di sekitaran 1,771 dolar. Dimana ini juga sempat saya tandain dengan box warna merah menjadi area krusial dan juga resisten nih tuh untuk OP. Next lagi di sekitar berapa di sini?
ya 1,878 sampai 1,9 dolar lah. Ya ini zonasinya pun masih sama, nggak saya geser-geser. At least ini yang bisa dipantau lah untuk si OP secara time frame hourly-nya. Ya, kemudian di lowest-nya ini di sekitar 1,5 dolar. Balik lagi masih sama seperti pembahasan kemarin gitu ya. Jadi yang perlu dipantau sekali lagi adalah ketika di sini mendapatkan node rejection, ini keras banget. Meanwhile waktu naik pun ini jauh lebih terbatas. Jadi OP mungkin ketika dia udah terbreakdown bisa adanya opportunity untuk melakukan short, atau mungkin dia ngejemput liquidity sedikit lebih atas. Let's say seperti di sini false break gitu ya teman-teman. Berarti dia bikin tail candle ngetes ke atas aja, dan akhirnya another rejection terjadi ya. Jadi palingan ini yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan lah sama teman-teman sekalian ya untuk si OP. Nah, untuk invalidasinya ini bagaimana ya? Tentunya dia harus jebolin atau reclaim dulu area ini. Ya, di sekitar 1,669 1,702 dolar ini harus mampu di reclaim dulu. Selama area ini belum mampu di reclaim, ya masih possible lah untuk si OP lanjut turun atau bahkan ngetes ke swing low-nya, atau malah lebih dalam di sekitar 1,5 dolar. Jadi palingan itu aja untuk update OP dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu dengan adanya analisa ini. Dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.